Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik SD Negeri Bangatai Kulon, serta anak-anakku sekalian semuanya, kelas 1 yang baru, serta anak-anak kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan pengenalan kurikulum 2013 masa pandemi COVID-19. Kami akan menyampaikan tentang sebuah konsep dan pengenalan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu seluruh orang tua dan peserta didik semuanya. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan itu guru yang pertama harus mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, yaitu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti guru. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru selalu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menyapa, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 atau kompetensi inti 1 dan KI 2. Antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Kemudian Bapak dan Ibu Guru melaksanakan kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu yang pertama adalah membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang berikutnya yaitu melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian dilanjutkan kegiatan guru yaitu yang pertama adalah melakukan penilaian. Kemudian dilanjutkan dengan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu seluruh peserta didik semuanya dalam pengenalan kurikulum juga harus dilakukan melalui daya dukung proses pembelajaran. Kemudian daya dukung ini memerlukan
berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Kemudian juga ada bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana yang meliputi tahapan, kemudian ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, dan ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kerja lainnya yang bersifat produktif yang bisa dipergunakan untuk melayani peserta didik dalam melaksanakan proses KBM atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selaku pengajar dilanjutkan dengan aspek berikutnya adalah aspek penilaian. Aspek penilaian ini meliputi yang pertama adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa dalam suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% adalah aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelumnya dan terbentuknya kurikulum ini. Kemudian yang berikutnya adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan atau pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Kemudian yang berikutnya adalah aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh Bapak dan Ibu guru dalam jurnal harian teman sejawat dalam sebuah lembar nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa itu sendiri. Demikian pengenalan kurikulum 2013 melalui masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.